Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Setiawan dengan NPM 22130300993 dari kelas 3B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas UAS Praktikum Data Warehouse tentang ETL mengenai pengisian tabel dimensi dan fakta serta menampilkannya dengan pivot. Saya akan menjelaskan contoh kasus sederhana yaitu tentang pembuatan data warehouse untuk data pendaftaran mahasiswa baru dengan menggunakan database OLTP yang digunakan sebagai sumber data. Jadi pada database OLTP saya ini sudah terdapat data pada masing-masing tabelnya. Oke. Selanjutnya saya juga membuat database OLAP yang awalnya kosong, 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 dan tabel fakta juga kosong, yang nantinya akan diisikan dengan hasil transformasi dari database OLTP yang sudah ada datanya tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau memperlihatkan desain fisik dari database OLTP. Di sini terdapat tabel jenis sekolah yang menyimpan kode JS sebagai primary key, nama JS, create dan update. Selanjutnya ada tabel prodi yang menyimpan kode P, nama prodi, create dan update. Selanjutnya tabel kota menyimpan kode K sebagai primary key, nama kota, create dan update. Yang terakhir yaitu tabel mahasiswa, terdapat MPM sebagai primary key, nama, jenis kelamin, dan 3 foreign key dari tabel sebelumnya. Juga menyimpan tanggal masuk, yang terakhir create dan update. Di sini create sebuah penanggalan untuk pembuatan data dan update yaitu penanggalan pembaruan data. Untuk desain fisik pada OLAP-nya, di sini dirancang menggunakan skema STAR yang memiliki 4 dimensi dan satu tabel fakta. Ada dimensi waktu yang menyimpan SK waktu sebagai primary key, terdapat data date, year, month, dan month name. Selanjutnya dimensi prodi, SK prodi sebagai primary key, kode P, nama prodi, dan last update. Untuk dimensi kota dan dimensi jenis sekolah sama seperti dimensi prodi hanya berbeda isi fieldnya. Yang terakhir yaitu tabel fakta memiliki ID fakta dan juga 4 foreign key dari keempat tabel dimensi, juga menyimpan last update. Yang terakhir jumlah mahasiswa. Selanjutnya adalah implementasi di Pentaho. Pertama kita sambungkan koneksinya dulu dari database sebelumnya ke Pentaho. Untuk OLAP sudah saya koneksikan. Coba kita tes. Berhasil. Untuk LTP-nya juga kita tes. Berhasil. Untuk proses ETL yang pertama saya akan jalankan dulu untuk pengisian dimensi waktu. Yang step pertama yaitu ada start. Di sini digunakan untuk menentukan tanggal awal untuk dimensi waktunya. Misal saya di sini isikan 1 Januari 2020, maka tanggal ini akan menjadi titik awal dari proses perhitungan datanya. Untuk limit 3000 di sini untuk menentukan jumlah record yang akan digenerate. Jadi misal saya di sini isikan 1 Januari 2020, maka akan dihitung dan ditambahkan secara berurutan hingga 3000 tanggal berikutnya. Untuk step yang kedua yaitu add sequence. Di sini digunakan untuk menambahkan tanggal sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Untuk 6 of value-nya saya berikan tambah, untuk increment-nya 1. Jadi setiap tanggal akan bertambah 1 hari setiap langkahnya. Untuk hitung tanggal, terdapat field date dengan calculation date A plus B day. Di sini untuk menghitung tanggal dengan menambahkan jumlah hari dari fat tambah ke fat start atau tanggal awal ditentukan. Yang kedua ada fat year dengan calculation year of data. Di sini digunakan untuk ekstrak tahun dari field bertipe tanggal dengan tipe integer.
Untuk yang ketiga yaitu Fatmon dengan calculator month of data. Di sini digunakan untuk ekstrak bulan dari field bertipe tanggal dengan value tipe integer. Untuk day dengan calculation day of month of day A, di sini digunakan untuk mengekstrak tanggal dari suatu bulan bertipe tanggal, diambil juga dari data atau tanggal awal yang telah ditentukan. Untuk yang terakhir yaitu Fed hari dengan calculation day of week of data, di sini digunakan untuk ekstrak hari dalam seminggu dari Fed bertipe tanggal. Untuk proses yang keempat yaitu ambil bulan. Di sini untuk mendapatkan nama bulan berdasarkan nomor bulan. Untuk nama bulan dari Januari ke Desember diambil dari Monam. Kita juga akan melihat isinya di sini. Untuk satu sama dengan Januari dan seterusnya hingga Desember. Untuk ambil hari, di sini untuk mendapatkan nama hari berdasarkan nomor hari dan nama hari dari Senin hingga Minggu diambil berdasarkan day name. Kita lihat di sini satu sama dengan Senin sampai Minggu. Untuk menentukan surrogate key, kita membuat rumus SK waktu sama dengan year kali 10.000 ditambah mon kali 100 tambah D. Di sini disesuaikan sesuai kebutuhan hanya untuk menentukan surrogate key pada dimensi waktunya. Untuk Vietnam kita isikan sama pada variabel SK waktu dengan tipe number. Proses selanjutnya yaitu field select RAM value. Di sini untuk memilih feed yang akan ditampilkan. Yang terakhir yaitu tabel output di sini untuk menyimpan hasil prosesnya untuk disimpan ke database OLAP dan disimpan pada tabel dimensi waktu. Coba di sini kita jalankan. Di sini untuk datanya sudah masuk dan prosesnya berhasil dijalankan. Coba kita lihat pada tabel dimensi waktunya. Datanya sudah masuk. Selanjutnya kita kembali ke Pentaho. Proses ETL selanjutnya adalah dimensi prodi. Untuk step yang pertama, kita membutuhkan tabel input, lalu koneksikan ke database OLAP-nya. Selanjutnya, kita cek kelas update-nya dengan menggunakan query seperti ini untuk mengambil tanggal pembaruan terakhir dari dimensi prodi. Jadi nanti jika ada updatean terakhir lebih besar dari tanggal yang telah ditetapkan ini atau 1 Januari 2020, maka data tersebut akan diambil. Selanjutnya untuk proses yang kedua, yaitu ambil prodi, kita koneksikan ke database OLTP-nya. Kita juga koneksikan untuk insert data from step-nya ke update terakhir atau step yang pertama tadi yang telah kita buat. Agar data yang diambil adalah data yang memiliki tanggal pembaruan yang lebih besar dari tanggal last update. Selanjutnya kita bikin query select bintang from prodi-nya untuk mengambil seluruh data prodi yang terupdate. Untuk step yang ketiga yaitu get system info, di sini untuk menandai waktu pembaruan berikutnya. Jadi sistem akan mencatat waktu saat ini sebagai last update untuk dimensi prodi. Untuk step yang terakhir insert atau update, kita lakukan koneksi dulu ke database OLAP-nya lalu kita targetkan tabel yaitu tabel dimensi prodi.
Untuk log the value-nya kita masukkan satu field saja yaitu kode P. Untuk update field-nya kita tiga field yaitu kode P, nama P, dan last update. Pada tahap ini aliran data stream akan mengarah langsung ke tabel tujuan yang sudah ditentukan yaitu tabel dimensi prodi. Setelah semua terisi, mari kita eksekusi. Di sini berhasil dan di sini kita bisa lihat bahwa datanya sudah masuk. Untuk dimensi jenis sekolah dan dimensi kota sebenarnya memiliki prinsip dasar yang sama, yaitu untuk pengecekan terhadap last update, pencatatan waktu pembaruan, dan penyesuaian aliran data. Meskipun sumber data dan tabel tujuannya berbeda untuk setiap dimensi. Jadi, untuk stepnya hanya merubah tabel tujuannya ya, untuk jenis sekolah, diubah menjadi jenis sekolah. Untuk pengambilannya juga dirubah from jenis sekolah. Untuk target dimensinya juga diubah menjadi dim jenis sekolah. Lalu kita jalankan, berhasil kita lihat preview datanya masuk. Untuk dimensi kota juga sama, kita ubah untuk tujuannya itu ke dim kota. Untuk pengambilan datanya juga ke tabel kota. Untuk target tabelnya juga dirubah ke dim kota. Kita jalankan, berhasil. Selanjutnya kita akan langsung lihat ke database-nya. Kita refresh, masuk, dimensi kota juga masuk, dimensi prodi juga masuk. Yang terakhir kita akan melakukan proses ETL ke tabel fakta. Untuk step yang pertama kita membutuhkan tabel input. Lalu kita koneksikan ke database OLAP-nya. Selanjutnya kita tulis query seperti query sebelumnya yaitu untuk memastikan bahwa hanya data terbaru yang akan dimasukkan ke dalam tabel fakta. Untuk step yang kedua yaitu pengambilan data MHS, kita koneksikan dulu ke database OLTP-nya. Untuk insert data from step-nya kita juga koneksikan ke make class update atau query yang kita buat pada step 1. Untuk select-nya atau data yang kita ambil berupa tanggal masuk, kode K, kode CS, dan kode B. Untuk kondisi ini digunakan untuk menghitung jumlah rekor berdasarkan grup yang ditentukan. Kita ambil dari tabel MHS, where update, di sini untuk mengambil data yang diperbarui. Untuk grup B-nya kita kelompokkan untuk kode K, kode CS, dan kode B. Untuk tahap yang ketiga yaitu perubahan tanggal masuk dari tipe data date ke string. Selanjutnya kita juga ubah dari string, kita ubah ke integer lagi. Selanjutnya kita ambil masing-masing SK dari ketiga dimensi, dimensi kota, CS, dan prodi. Untuk pengisiannya sama untuk ketiganya yaitu mengoneksikan ke database OLAP, lalu untuk logbook tabelnya ke masing-masing dimensi, untuk kayaknya hanya kode K-nya, untuk value-nya YSK kota. Untuk keduanya ini juga sama seperti ambil SK kota. Selanjutnya kita masuk ke fakta SK. Di sini digunakan untuk menentukan ID faktanya dengan rumus kode K ditambah kode CS ditambah kode P. Untuk fieldnya kita isi ID fakta dengan tipe string. Soalnya untuk get fieldnya di sini sama seperti sebelumnya, yaitu untuk pengambilan data terbaru dari tanggal terbaru.
Selanjutnya masuk ke pemilihan data, yaitu data-data yang ingin dimasukkan ke atau disimpan ke tabel dimensi, itu ada ID fakta, tanggal masuk, SK kota, SKJS, SK prodi, last update, dan jumlah. Yang terakhir kita masuk ke tahap insert atau update. Di sini kita koneksikan dulu ke M Maba OLAP, lalu kita targetkan ke tabel fakta. Untuk key-nya ID fakta. Ini untuk streamnya akan kita masukkan ke dalam kolom faktanya. Selanjutnya kita jalankan. Baik, di sini datanya masuk dan berhasil. Selanjutnya langsung kita lihat saja ke dalam database-nya. Untuk tabel faktanya, datanya masuk. Selanjutnya kita untuk membuat pivotnya, kita buat dulu di sini untuk prosedurnya. Kita sudah lihat untuk prosedurnya hanya menampilkan ID fakta, dimensi waktu, SK bulan, tahun, dimensi kota, SK kota, dimensi JS, SK jenis sekolah, dimensi prodi, SK dan prodi, dan jumlah MHS. Selanjutnya kita akan beralih ke Excel untuk membuat tampilan pivotnya. Baik, sebelumnya di sini saya sudah mengoneksikan database saya ke Excel. Selanjutnya kita akan mengimpor prosedur yang telah kita buat sebelumnya ke Excel. Kita import, kemudian kita import. Di sini data dari prosedur tadi sudah masuk. Kita blok untuk membuat tampilan pivotnya. Oke. Selanjutnya kita di sini atur posisinya. Untuk posisinya ini bebas tergantung kebutuhan. Nodi, saya juga kasih kota di sini dan jenis sekolah. Untuk kolomnya saya kasih tahun dan bulan. Baik, di sini telah tertampil untuk pivotnya. Di sini kita bisa lihat bahwa mahasiswa yang berasal dari Kediri di bulan Agustus terdapat dua orang, yaitu satu orang mengambil jurusan informatika dan dari jenis sekolah aliyah, dan satu orang lagi mengambil jurusan sistem informasi dari jenis sekolah aliyah. Untuk Januari terdapat 5 mahasiswa dari Kediri, 3 mengambil informatika dengan semuanya dari jenis sekolah SMU, dan 2 mengambil jurusan sistem informasi dengan jenis sekolah yang satu SMK, yang satu lagi SMU. Jadi total yang berasal dari Kediri yaitu ada 7 orang, mengambil informatika 4 orang, untuk sistem informasi 3 orang. Begitu pula seterusnya sampai total mahasiswanya tadi 11. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.